Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan kehadiran kita dihargakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang perkara-perkara yang bisa merusak atau membatalkan amal saleh kita. Artinya, apabila kita melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan, maka terhapuslah amal saleh yang telah kita lakukan. Kita sudah membahas 3 di antaranya, yaitu melakukan kesyirikan, yaitu mati dalam keadaan syirik atau kafir, maka semua amal baik yang dia lakukan dihapuskan Allah di akhirat. Allah tidak hitung, walaupun cuma senyuman tidak akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, yaitu ketika seseorang memamerkan amalnya atau ar-riya, dia ingin menampakkan amal baiknya dengan berbagai cara. Dan yang ketiga, yang terakhir yang sudah kita bahas, yaitu ketika seseorang mengungkit-ungkit amal salehnya sambil menyakiti orang yang menerima kebaikan darinya. Jadi mengungkit-ungkit ini disebut mannan. Kadang-kadang kita setelah berbuat baik, di kesempatan yang lain kita membicarakan kebaikan kita, kita ungkit kebaikan kita tanpa ada keinginan untuk mensyiarkan, sambil kita menyakiti orang yang mendapatkan kebaikan kita. Ini sebuah menyebabkan terhapusnya apa yang telah kita lakukan. Kita sambung berikutnya, amalan yang menyebabkan terputusnya atau terhapusnya amal saleh adalah mukazzibun bil qadar, yaitu orang-orang yang mendustakan takdir, orang-orang yang tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, kata Rasulullah, salasatun la yastaqbilu Allah minhum sarfan wala adlan. Ada 3 orang, kata Rasulullah, ada 3 kelompok orang yang Allah tidak akan menerima amalan mereka sarfan wala adlan, baik amalan itu wajib maupun yang sunnah. Jadi semua amalan itu dihapus oleh Allah, tidak akan Allah terima, baik amalan itu perbuatan baik yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah. Siapakah mereka? Yaitu kata Allah, yang pertama, kata Nabi, yang pertama adalah aqun, yaitu orang yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, wamannan, yang mengungkit-ungkit kebaikannya, menyebut-nyebut kebaikannya. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa mukazzibun bil qadri, yaitu mereka yang mendustakan takdir. Mereka tidak percaya dengan ketetapan Allah terhadap mereka.
Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas menyebutkan tentang kemarahan Allah kepada mereka yang tidak mengimani bahawa semua yang berada di dalam kehidupan kita adalah bahagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsun biyadihi law kana li ahadihim mislu uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilahu Allah min hatta yu'mina bil qadar." Seandainya ada seseorang yang menginfakkan hartanya, dan harta itu diinfakkan sebesar gunung Uhud. Seandainya ada seseorang mensedekahkan hartanya sebanyak gunung Uhud atau sejumlah gunung Uhud. Gunung Uhud itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dan luasnya area, kita lihat luasnya area itu, untuk mengelilingi gunung Uhud itu panjangnya 8 km. 8 kilo, bukan 8 meter, 8 kilo panjangnya gunung Uhud itu. Lebarnya antara 2 dan 3 meter lebarnya. Jadi begitu panjang, begitu lebar, dan tinggi gunung Uhud 100 meter. Jadi panjang 8 kilo, lebar 2 kilo, 2 atau 3 kilometer, dan tingginya 100 meter. Kita menginfakkan harta kita sebesar gunung Uhud, dan tidak ada orang yang mau melakukan itu. Yang ada orang mengeruk gunung, ada menghabiskan gunung, ada, tapi menginfakkan sebesar gunung jarang orang melakukannya. Seandainya ada, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan diterima Allah satu pun sedekahmu kalau engkau tidak percaya dengan qadar. Engkau tidak beriman dengan takdir, tidak satu pun dari sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bahagian daripada iman. Dalam hadis Jibril alaihi salam, ketika Jibril bertanya ke Nabi tentang iman, jadi ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba datang seseorang memakai baju putih bersih, rambutnya hitam legam, wajahnya begitu berseri-seri. Dia datang langsung menempelkan lututnya di lutut Nabi. Para sahabat geram, tapi Nabi menahan mereka. Lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Jadi pertanyaannya ada 3, tentang iman, tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Salah satu pertanyaannya adalah al-iman. "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang iman." Apa jawaban Nabi? Iman itu 6 perkara. Engkau masuk golongan orang beriman ketika engkau percaya pada 6 perkara. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kata Rasulullah, engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, nabi-nabinya, kitab-kitab yang diturunkan melalui nabinya. Engkau percaya tentang datangnya kiamat. Dan yang keenam, engkau percaya bahawa Allah punya ketetapan, yaitu takdir, dan ketetapan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini rukun iman. Mengingkari takdir berarti keluar dari iman. 6 rukun iman, 1 saja kita tidak percaya, maka berubah jadi kafir. Kita percaya 5, tidak percaya 1, kafir. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan masalah mengingkari takdir ini adalah pembicaraan yang panjang. Ya, ini urusan panjang, karena dia asal usul daripada takdir ini perlu difahami dengan begitu mendalam supaya orang tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Ada satu hadis
yang mungkin sedikit bisa membuka lorong kita menuju kepada takdir. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau menasihati anaknya, dan kalimat-kalimatnya tentu adalah kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubadah bin Samit, "Ya bunayya, wahai anakku," kata Ubadah, "innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Kata Ubadah, "Anakku, engkau tidak akan bisa merasakan kemanisannya iman, keindahannya iman, sampai engkau yakin bahawa apa yang Allah tetapkan kepadamu tidak akan pernah bergeser darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang Allah hindarkan darimu tidak akan pernah jatuh kepadamu." Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu Ubadah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama sekali Allah ciptakan dari makhluknya adalah al-qalam. Jadi sebelum dicipta langit dan bumi, sebelum dicipta apapun, yang pertama sekali dicipta oleh Allah dari makhluknya adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala lahu, lalu Rasulullah mengatakan, setelah Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada qalam, "Uktub," tulislah, kata Allah. Qal, "Rabbi, wa maza aktub?" Kata pena, "Ya Tuhanku, apa yang harus kutulis?" Qal, "Uktub maqadira kulla syai'." Tulislah semua ketetapan terhadap semua kejadian, kulla syai', semuanya, hatta taqum as-sa'ah, sampai datangnya kiamat. Jadi bahasa Nabi ini, pena setelah dicipta diberi tugas oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, tulis, kata Allah. Nah, tulis ini, tulisan itu kemudian dilekatkan di satu gudang khazanah yang kita masyhur mendengar namanya Lauhul Mahfuz. Lauh, papan. Kalau bahasa Arab biasa, lauhun itu dulu papan tulis, papan dari batu itu lauhun. Jadi tempat menulis sesuatu, lauh mahfuz yang terjaga. Disitulah blueprint semua ditulis. Seperti seorang kontraktor ingin membuat sebuah bangunan, atau seseorang arsitek membuat bangunan, sebelum bangunan itu berdiri maka dia akan membuat perancangan. Nah, rancangan itu dimulai dari A sampai Z, gambarnya bagaimana, luasnya bagaimana, isi dalamnya nanti bagaimana, sampai ukuran cat, campuran catnya bagaimana, sampai berdiri bangunan itu di atas kertas. Ini blueprint ini, itu yang dimaksud dengan apa yang Allah suruh tulis kepada pena. Jadi Allah katakan tulis. Dari mulai dicipta pena, semua kejadian ditulis sampai datangnya kiamat, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian Ubadah menyambung hadis ini dengan mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," juga aku mendengar Rasulullah berkata, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa yang meninggal tidak percaya dengan ketetapan Allah ini, maka dia bukan umatku. Siapa yang meninggal tidak percaya dengan ketetapan Allah ini, maka dia bukan bahagian daripada umatku. Nah, jawablah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ini, ada beberapa perkara yang perlu kita fahami dengan baik, bahawa kita ini, yang pertama, kita ini hidup di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meleset dari ketentuan Allah. Mulai dari kita diciptakan dan nama kita diletakkan di Lauhul Mahfuz,
sampai kita meninggal dunia, lalu kita berada di mana setelah meninggal dunia, itu semua sudah dalam ketetapan Allah. Dunia diatur oleh Allah, tidak ada yang terlepas daripada takdirnya. Kalau Allah telah menulis puluhan ribu tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu, bahkan miliaran tahun yang lalu tentang hujan akan jatuh di Laut Semawi tanggal sekian, jam sekian, jumlah butir hujan Allah telah tulis. Allah telah tuliskan jam sekian, tanggal sekian, jumlah butiran yang akan jatuh di kota Laut Semawi jumlahnya sekian, yang jatuh di Laut Sukun sekian, Laut Sukun akan banjir tanggal sekian, kemudian semua urusan. Maka apa yang telah Allah tetapkan tidak akan pernah meleset dari diri kita. Kalau Allah tetapkan kita lahir bukan di tanah Aceh, maka kita tidak akan pernah terlahir di sini. Kalau Allah tetapkan kita meninggal bukan di tempat kampung halaman kita, kita akan pergi untuk menuju ke tempat kita meninggal. Kalau Allah tetapkan kita meninggal di Madinah, maka kita akan berusaha semampu mungkin untuk bisa umrah, lalu tidak pernah kembali ke kampung halaman. Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' yang membunuhnya ketika salat subuh, Umar kemudian mengeluarkan kalimat, apa yang terjadi padaku bahagian daripada takdir Allah. Jadi Umar berkata, seakan-akan Umar ingin mengatakan inilah takdir. Walaupun Umar orang yang paling disegani, ditakuti, kilatan pedangnya di medan perang sangat ditakuti oleh musuh. Kalau Umar menantang seseorang, tidak ada yang berani melawannya. Tapi ternyata Umar terbunuh juga oleh sebilah pisau dari seorang pengkhianat bernama Abu Lu'lu'. Kata Umar, inilah takdir Allah, aku akan mati dalam keadaan ditusuk orang. Jadi tidak bisa dihindari. Khalid bin Walid, panglima perang yang dijuluki oleh Allah, yang dijuluki oleh Nabi Saifullah Al-Maslul, iaitu pedang Allah yang terhunus, berpuluh kali berperang, badannya luka-luki, mendapatkan sabetan pedang. Hampir setiap jengkal dari kulitnya ada bekas luka. Setelah puluhan kali berperang, dia menangkan perang-perangnya. Sampai sepeninggal Nabi pun dia masih dijadikan panglima perang. Dia menangkan perang-perangnya. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggal di atas kasur. Walaupun diiringi dengan tangisan air matanya, sampai dia berdoa, dia mengatakan dan mengadu kepada Allah, aku seorang panglima, anak buahku mati dalam kesyahidan, mereka mendapatkan syahid, aku panglima mereka mati di atas kasur. Walaupun kemudian dia meyakini sebuah hadis Nabi, barang siapa yang berniat untuk mati syahid, walaupun dia mati bukan di medan perang, tetap dapat pahala menjadi seorang syahid. Tapi Masya Allah, dia merindukan syahid di medan perang, tetapi Allah takdirkan dia meninggal di atas kasur. Maka orang yang percaya ini, dia telah menyimpan amal salehnya, karena Allah membutuhkan kita percaya tidak dengan ketetapanku. Kalau Allah menghindarkan sesuatu dari kita, tidak akan sampai pada kita, tidak akan sampai. Walaupun semua jin dan manusia berkumpul untuk mencoba membunuh kita, tidak akan terbunuh di tangan mereka, tidak akan. Kita telah melewati masa-masa konflik. Banyak sudah pengalaman orang ditangkap, disiksa, ternyata sampai hari ini masih hidup. Ada yang tidak menduga-duga ternyata meninggal begitu saja. Jawablah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak dijatuhkan satu ketetapan kepada kita, tidak akan pernah jatuh ketetapan itu. Makanya orang beriman itu, yang beriman pada takdir, hidupnya aman sekali. Sandal yang kita letakkan di luar masjid,
kalau itu memang milik kita, 1000 tahun kita pakai, tidak akan pernah diambil orang. Tapi kalau sandal itu Allah tetapkan hanya menjadi milik kita 2 tahun lamanya, maka akan datang suatu hari, mungkin hari Jumaat, begitu keluar sandal itu tidak ada lagi. Kita tunggu Jumaat berikutnya, tidak nampak. Yang nampak sandal orang. Kalau kita ambil sandal orang, berarti takdir Allah jatuh kepada orang itu, sandalnya kita yang ambil. Lalu Allah jatuhkan takdir, ternyata kita pun menjadi seorang pencuri. Begitulah kejadian di alam ini. Jadi orang yang berada di dalam ketentuan Allah, dia sebenarnya menjalankan apa yang diberi Allah kemampuan untuk berfikir. Nah, ini tentu akan banyak timbul pertanyaan, kalau begitu untuk apa kita beramal kalau kita sudah ditentukan semuanya? Kita sudah sampai ditentukan neraka dan surga. Hadis Nabi dalam matan Arba'in Nawawiyah, hadis riwayat Bukhari Muslim, itu menyebutkan kalau kita menjadi penduduk neraka, walaupun kita beramal saleh sepanjang tahun, seandainya Allah tetapkan nama kita di pintu neraka, maka kita akan berbuat amal buruk sehingga Allah masukkan kita ke neraka. Kalau kita menjadi penduduk surga, ditetapkan menjadi penduduk surga, walaupun puluhan tahun berbuat amal maksiat, berbuat amalan-amalan ahli neraka, semenit sebelum meninggal kita akan berbuat amal ahli surga sehingga kita masuk surga. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menguji iman ini. Sahabat sudah duluan bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, kalau begitu ketentuan Allah kepada kita, untuk apa kita beramal? Kenapa tak ajak masjidnya, tak sembahyang jamaah, kita dapat pahala? Kalau nama kita di ujungnya juga neraka, kan neraka juga ujungnya." Kalau munafik-munafik yang ada sekarang, seandainya mereka ahli surga, mereka akan taubat dan menjadi penghuni. Seandainya mereka ahli neraka, mereka akan taubat lalu menjadi penghuni surga. Ingat yang menggambar karikatur Nabi, siapa namanya itu, orang Perancis kalau saya tidak salah, yang heboh di majalah Hebdo itu, dia gambar karikatur Nabi. Dia buat Nabi berkepala bom, jadi di atas kepala Nabi itu bom, dia hina Nabi, dia buat gambar Nabi seakan-akan Nabi penuh dengan nafsu seksual. Hari ini dia taubat, dia telah taubat, dia masuk Islam. Penghina Nabi masuk Islam. Dan hal ini tetap wajib berlaku. Kalau seandainya timbul pertanyaan, untuk apa kita beramal kalau kita sudah dijadikan sebagai ahli neraka, apalagi manfaat kita beramal? Ujungnya kita mati neraka juga. Lalu kemudian ahli-ahli maksiat di luar sana yang enggak pernah salat, mereka juga mengatakan, kalau memang aku menjadi ahli surga, ujungnya tetap surga juga. Walaupun kami tidak salat, kami main game judi online, kami begini, kami begitu, yang ujung kan kami surga juga. Kalau ke situ arah pembicaraan, itu telah ditanyakan oleh sahabat. Apa jawaban Nabi? I'malu, kata Nabi, beramallah, dengan amalmu engkau tahu takdirmu, kata Rasulullah. Ini jawaban singkat tetapi bisa membuka tabir ini. Kata Nabi, teruslah beramal, dengan amalmu engkau mengetahui takdirmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini perlu difahami sangat-sangat mendalam dan tidak cukup waktu sebenarnya untuk memahami perkalimat-kalimat, karena dia kadang-kadang para ulama menyusun sampai 3 jilid kitab untuk menjelaskan masalah takdir. Jangan sampai kita bersuuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus dipahami, ketetapan Allah itu tidak ada yang tahu. Jadi apa yang Allah suruh tulis dengan pena, Allah katakan tulislah fulan akan lahir sekian, nanti dia begini, ibunya begini, ayahnya begini. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahasia takdir. Benar, Allah telah membuka, semua telah kutetapkan. Cuma apa yang Allah tetapkan itu tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu isi Lauhul Mahfuz.
Israel pun tidak tahu siapa yang harus dicabut nyawanya sampai dia dengar perintah Allah, Israel hari ini fulan cabut nyawanya. Israel pun tidak tahu, Jibril panglima malaikat pun tidak tahu ketetapan itu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tulis tentang kita benar, cuma kita tidak tahu apakah kita ditakdirkan jadi ahli neraka atau ditakdirkan jadi ahli surga. Kalau seandainya Allah beritahu, baru kita boleh berputus asa. Seandainya Allah beritahu engkau neraka, barulah kita berputus asa, tidak usah kerja lagi, tidak usah beramal lagi, ujungnya neraka juga. Masalah pertamanya, Allah tidak pernah beritahu siapapun dari makhluknya. Seandainya Allah merubah takdir itu pun hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada doa, waktu Aisyah menyebutkan salah satu hadis dari Nabi, doa itu salah satu fungsinya merubah takdir. Jadi janganlah sampai kita merasa terlalu jahat Allah kepada kita, sehingga kita merasa aku pusing, untuk apa juga, ujungnya neraka juga. Itu kita suuzan kepada Allah. Disitulah jatuhnya kesesatan kita. Dan juga jangan merasa kita terlalu pede seakan-akan kita ahli surga, sehingga kita tidak lagi beramal, lalu kita mengatakan nanti ujungnya surga juga. Allah tidak pernah beritahu. Allah hanya memberitahu engkau telah ditetapkan. Siapa engkau, bagaimana nasibmu, di situ nanti ditentukan oleh perihal yang kedua. Apa dia? Untuk memikirkan nasib kita, Allah beri akal, lalu Allah kirimkan para nabi. Di sinilah kebaikan Allah datang. Allah mengatakan memang engkau telah kutentukan nasibmu, tapi engkaulah yang memilih nasibmu sendiri. Bagaimana caranya? Allah titipkan otak, Allah titipkan akal, berfikirlah mana yang baik, mana yang buruk, lalu dikirimkan para nabi supaya engkau bisa menyelamatkan dirimu dari jurang-jurang neraka. Jadi Allah tidak zalim, tidak ada satu pun yang dizalimi Allah. Tidak benar orang kafir itu telah ditetapkan oleh Allah sampai mereka tidak diberi pilihan. Tidak ada. Bukankah Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak lahir dengan fitrah, enggak ada dosanya. Kalau itu dicatat dari awal penghuni neraka, maka anak itu pun dicatat sebagai orang yang berdosa dari awal. Tapi apa yang terjadi? Fa abawahu, orang tuanya lah yang mulai berperan mengkafirkan anak ini. Jadi anak ini dibawa ke Nasrani, dibawa ke Yahudi, dibawa ke Majusi. Jadi ada peranan manusia yang membuat kita masuk neraka, bukan ketentuan Allah yang menyebabkan seakan-akan Allah telah menzalimi kita masuk neraka. Tidak. Kita diberikan berfikir. Sederhana saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ketika azan berbunyi, apakah Allah zalimi kita? Ketika azan berbunyi, apakah Allah menzalimi kita dengan membuat kita tidak akan bergerak menuju ke musalla? Ternyata tidak. Kita semua didengarkan azan, diperdengarkan azan. Lalu hati kita mulai berbisik, ke masjid atau tidak? Bagi yang masjid 27 derajat, yang salat sendiri 1 derajat. Orang yang tidak salat, mereka akan berfikir azan berbunyi, sembahyang atau tidak, salat atau tidak. Semua pilihan itu apakah Allah yang tetapkan? Tidak perlu sembahyang, ikah kanurun sembahyang? Tidak, Allah tidak tetapkan ke situ. Allah tetapkan otaknya, akalnya, hatinya untuk berfikir. Kalau bunyi azan, mau selamat, datanglah, salatlah. Maka Nabi mengatakan, beramallah. Dengan amalmu, engkau tahu nasibmu, engkau tahu takdirmu. Maka hari ini kita berjuang menapakkan kaki di masjid-masjid Allah. Kita sedekah, kita wakaf. Ini perjuangan untuk meraih takdir kita. Dan yang terakhir jemaah melakukan Allah, takdir tidak ada yang tahu ketetapannya sampai terjadi lebih dahulu. Kan kita enggak tahu. Ada BMKG yang meramal hujan, meramal gempa. Kapan ketahuannya bahwa benar-benar hujan dan gempa? Setelah terjadi. Sebelum itu hanya ramalan. Banyak ramalan yang salah.
Begitulah keadaan kita. Jadi jangan kita mengira bahawa kita mengetahui takdir sebelum terjadi. Tidak. Kita kan baru tahu takdir ternyata hujan tadi malam. Setelah terjadi tadi malam baru kita katakan bahawa ternyata hujan berkelam. Takdir jatuh setelah jatuh takdir itu baru kita mengetahuinya. Maka kita ini diberi kesempatan untuk membuat nasib kita sendiri selamat atau tidak. Jadi jangan suuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi jangan putus asa ketika Allah beri musibah. Musibah itu datang atas ketentuan Allah, tidak akan meleset. Anak kita meninggal, isteri kita meninggal, kita bercerai di tahun sekian, semuanya bahagian dari ketentuan Allah. Menjadi orang yang berbuat baik, ketentuan Allah. Melakukan keburukan juga ketentuan Allah. Namun kita diajak oleh Allah berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Tidak akan terjadi perzinaan kecuali kerana izin Allah. Yang pernah ada. Tidak akan terjadi perzinaan, tidak akan terjadi perjudian, tidak akan terjadi semua maksiat kecuali dengan izin Allah. Dan itu telah ditetapkan oleh Allah. Siapa pelakunya? Orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun siapa orangnya? Tidak ada yang tahu. Jadi bagaimana ceritanya? Kok bisa kita pula yang dijadikan orang yang melakukan maksiat? Kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam maksiat itu. Makanya tetaplah beriman kepada takdir. InsyaAllah hati aman menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjaga iman kita demi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.